Raja Lambing adalah moyang dari marga Sebayang di Tanah Karo atau Kabupaten Karo, Selian di Tanah Alas, dan Solin di Tanah Pak-Pak, yakni Suak Simsim. Raja Lambing merupakan anak yang paling bungsu dari 3 bersaudara, yaitu abangnya tertua adalah Raja Patuha di Dairi, kemungkinan tidak mempunyai keturunan, dan nomor 2 adalah Raja Enggang yang hijrah ke Kulut Aceh Selatan. Keturunan dan pengikutnya adalah marga Pinem atau Pinim. Ketiganya ini merupakan keturunan dari Solin dari Pak-Pak. Menurut penuturan tua-tua atau orang tua yang terdahulu, sekitar tahun 1250 Masehi, Raja Lambing yang merupakan penganut animisme atau agama pemena merupakan atau dapat dikatakan sebagai raja pertama di Tanah Alas, Desa Batumbulan, yang membawakan sistem pemerintahan atau secara tradisional adat kepada masyarakat di Tanah Alas. Kemungkinan sistem tradisional adat yang dibawakan Raja Lambing, nenek moyang marga Sebayang ini, adalah sistem budaya dari Tanah Karo maupun Pak-Pak. Walaupun dikatakan sebagai salah seorang pendatang, Raja Lambing menikahi gadis atau wanita penduduk di Tanah Alas dan mempunyai 4 putra dan seorang putri, di mana keturunannya juga ada menantunya. Inilah yang selanjutnya menjadi penerusnya di Tanah Alas, bahkan meneruskan tampuk kekuasaannya. Hal ini dapat diketahui dari menurut Kramer tahun 1922, kata Alas berasal dari nama seorang kepala etnis atau cucu dari Raja Lambing. Dia bermukim di desa paling tua di Tanah Alas, yaitu Desa Batumbulan, dan menurut Iwabuchi, raja yang pertama kali bermukim di Tanah Alas adalah terdapat di Desa Batumbulan yang dikenal dengan nama Raja Lambing. Adapun kata Sebayang dalam buku sejarah Batak Karo, Newman, yaitu seorang misionaris pembentuk GWKP, di mana nenek moyang marga Sebayang yakni Raja Lambing dihukum di Perbesi dikarenakan suatu kesalahan, yakni terbunuhnya tanpa sengaja, merupakan kerabat dari Raja Pincawan atau Pencawan. Ada hal lain juga yang mengatakan Raja Lambing dihukum karena terbunuhnya istrinya sendiri oleh ujung tongkat yang tajam bernamakan Tonggal Panalun atau Tunggal Paneluan dalam bahasa Toba, dikarenakan terkejutnya melihat ular mainan yang dibuat oleh sekelompok penggembala ternak yang merupakan anak-anak, mungkin dalam keadaan iseng. Maka nenek moyang marga Sebayang tadi pun dihukum karena Raja Pincawan atau Pencawan tadi adalah raja pihak yang berkuasa di Desa Perbesi, di mana pada saat itu hukumannya adalah dipasung. Dipasung dalam bahasa Karo ibayangken. Maka dipasunglah marga Sebayang tadi. Walaupun sang Raja Lambing yang merupakan nenek moyang marga Sebayang dalam keadaan terhukum dipasung, tetapi bila mana pada malam hari Raja Lambing sering menyanyikan lagu sendu yang tak jarang membuat orang yang mendengarnya terikut sedih dan ikut merasakan duka atas penderitaan yang ia alami. Tak jarang juga masyarakat sekitar desa tersebut juga sering meminta petua dan nasihat. Lalu banyak masyarakat terkesan dan simpatik dibuatnya. Tersebutlah nama Raja Lambing, nenek moyang marga Sebayang tadi, sebagai si Ibayangken. Dikarenakan apa yang Raja Lambing perbuat untuk warga sekitar tadi membuat Raja Pincawan atau Pencawan terkesan, lalu membebaskan Raja Lambing, bahkan memberikan pendamping hidup salah satu istri Raja Pincawan atau Pencawan yang belum mempunyai keturunan. Sehingga Raja Lambing mengatakan, "Buluh kerah-kerah epe, adik aku nuankan satu rahme," yang berartikan, walaupun diberikan kepada aku hal yang tidak menghasilkan, akan tetapi dengan keyakinanku, maka pemberian itu akan menghasilkan, dan dibebaskanlah dengan pasangan hidupnya tadi. Seiring waktu berjalan, Raja Lambing mempunyai keturunan dari pemberian pasangan hidupnya tadi oleh Raja Pincawan atau Pencawan. Raja Lambing juga mengambil atau bisa juga keturunannya memperistrikan Perangin-Angin Kutabulu, dan keturunannya dapat dikatakan membentuk
mendirikan suatu perkampungan seperti Desa Kuala, Tiga Binanga, Perbesi dan Kuta Gerak. Begitu juga dengan keturunan yang bernamakan Pantek Sebayang yang menjadi tahanan politik di Desa Batu Karang. Maka untuk membebaskan Pantek Sebayang dan diplomasi yang dilakukan oleh anak berunya, yakni Sinulingga dari Desa Bintang Meriah, maka terbebaslah dari hukuman dengan syarat menikahi berupa angin bangun Batu Karang, sehingga ada istilah bentar manuk Kuta Bulu, bulan manuk Batu Karang, kai bedana, yang berartikan putih ayam dari desa perkampungan Kuta Bulu, keputih-putihan ayam dari Desa Batu Karang. Lalu apa bedanya? Maka Pantek Sebayang dan keturunannya tadi menjadi anak berutua Desa Batu Karang. Sebahagian dari keturunannya balik ke kampung halamannya yaitu Desa Kuala di Tiga Binanga, juga membentuk sebuah terpuk atau kelompok yang bernamakan Desa Kuala Baru. Dapat dikatakan marga Sebayang merupakan salah satu marga termuda di Tanah Karo atau suku etnis Karo. Adapun keterangan lain bahwa marga Sebayang berasal dari keturunan Batak bernamakan Toga Bandiangan. Namun penelusuran ini belum diketahui secara pasti, yang mana merupakan keturunan dari si Raja Lontung yang mempunyai keturunan yakni Sinaga, Situmorang, Marga Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, Siregar, dan Siboru Anak Pandan. Dalam etnis suku Karo, marga Sebayang termasuk dalam submarga Perangin-Angin, namun bisa sepengambilan dengan peru Perangin-Angin juga, seperti Perangin-Angin Kuta Bulu, Perangin-Angin Bangun, Perangin-Angin Sukatendel, kecuali Perangin-Angin Pencawan dan Perangin-Angin Pinem. Dalam suku Karo, panggilan pria untuk marga Silima sesuai dengan submarga yang dia bawa untuk lelaki atau pria, seperti Karo-Karo Setepu disebut Mama Karo, Ginting Sinisuka disebut Mama Ginting, Perangin-Angin Pinem disebut Mama Nangin, dan lain-lain. Namun untuk Sebayang, walaupun masuk ke submarga Perangin-Angin, ia ilebuh atau disebut Mama Bayang.